Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Kembali kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Dakwah dengan pembahasan 3 dimensi Sistem Informasi Manajemen. Saudara sekalian, sistem informasi manajemen pada dasarnya merupakan satu bidang yang mengintegrasikan berbagai aspek di dalam satu disiplin menjadi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM dibangun dengan mengintegrasikan 3 bidang, yaitu teknologi informasi, organisasi, dan manajemen. Integrasi dari 3 dimensi ini bisa dilihat dalam gambar berikut ini. Di sini ada aspek teknologi, ada aspek organisasi, dan ada aspek manajemen. Kemudian di tengahnya adalah sistem informasi. Jadi ini adalah satu gambaran di mana sistem informasi manajemen itu dibangun dari 3 komponen atau 3 dimensi yang melahirkan satu konsep baru yang kita kenal sebagai sistem informasi manajemen. Gambar ini diambil dari Laudon and Laudon tahun 2012. Framework atau kerangka kerja sistem informasi manajemen yang melibatkan 3 dimensi tersebut. Kita bisa lihat aspek inputnya di sini ada information technology atau teknologi informasi, kemudian organization atau organisasi, manajemen yang melahirkan sistem informasi manajemen atau manajemen information system yang digunakan oleh organisasi atau manajemen untuk mencapai tujuan. Kemudian dalam penggunaan sistem informasi manajemen ini juga akan memberikan satu feedback berupa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh organisasi itu menggunakan sistem informasi manajemen untuk diteruskan kepada aspek input di dalam memperbaiki masukan-masukan di dalam pengelolaan organisasi itu sehingga pelaksanaan dan penggunaan sistem informasi manajemen itu bisa mencapai satu tujuan. Beginilah kerangka kerja dari sistem informasi manajemen itu, di mana kita melihat ada aspek inputnya berupa 3 komponen, 3 aspek atau 3 dimensi, kemudian disatukan, diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen untuk mencapai goal, kemudian mendapatkan feedback berupa tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang harus diselesaikan dan dikembalikan kepada input untuk diperbaiki dan teruskan kembali ke dalam proses berikutnya. Beginilah kira-kira gambaran dari framework sistem informasi manajemen yang melibatkan 3 aspek atau 3 dimensi. Ya, gambar ini diadaptasi dari Laudon and Laudon tahun 2012. Saudara sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas dimensi pertama, yaitu teknologi informasi. Pada dasarnya sistem informasi manajemen bisa dilakukan menggunakan teknologi manual ataupun teknologi elektronik. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi komputer atau teknologi digital, maka sistem informasi manajemen saat ini menggunakan perangkat-perangkat teknologi informasi sebagai komponen utama di dalam sistem informasi manajemen. Karena dengan perkembangan teknologi digital, kita tidak mungkin lagi mengelola organisasi, mengelola manajemen secara manual, tapi pasti kita menggunakan teknologi informasi, teknologi elektronik, atau teknologi komputer.
Oleh karena itu, pengelolaan informasi di dalam sistem informasi manajemen menggunakan processing informasi berbasis komputer, sehingga sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dari sistem-sistem informasi fungsional yang diperlukan di dalam semua level manajemen berbasis komputer, sehingga kita bisa mengenal sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi manajemen persediaan, sistem informasi personalia, dan sebagainya. Semuanya ini adalah sistem-sistem informasi fungsional berbasis teknologi komputer. Nah, apa pengertian dari teknologi informasi itu? Sebenarnya teknologi informasi ini merupakan istilah umum yang menggambarkan berbagai teknologi yang digunakan untuk membantu memproduksi, mengolah, menyimpan, mendistribusikan, atau menyebarkan informasi. Saya sendiri memberikan pengertian teknologi komunikasi dan informasi itu adalah seluruh sistem, perangkat, dan jaringan yang digunakan untuk memproduksi, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi dari pengirim kepada penerima yang menimbulkan dampak secara sirkular. Di sini kita melihat bahwa di dalam teknologi komunikasi dan informasi, atau kita singkat teknologi informasi, merupakan sistem, perangkat, dan jaringan yang digunakan untuk memproduksi, menyimpan, memproses, atau mendistribusikan informasi. Dengan demikian, teknologi informasi ini mencakup kumpulan komponen-komponen dan prosedur-prosedur yang digunakan oleh pengguna untuk mengelola organisasi atau manajemen. Saudara sekalian, teknologi informasi saat ini identik dengan teknologi komputer. Karena teknologi komputer sudah merupakan perangkat utama dari seluruh alat-alat teknologi yang digunakan saat ini. Bukan hanya pada teknologi komunikasi, tapi juga pada teknologi lain seperti otomotif, robot, sampai kepada alat-alat rumah tangga, semuanya juga menggunakan perangkat-perangkat komputer. Oleh karena itu, teknologi komputer ini dapat kita klasifikasi berdasarkan kemampuannya, yaitu superkomputer yang merupakan sebuah mesin berkapasitas tinggi dengan ribuan prosesor yang dapat bekerja lebih dari beberapa triliun kalkulasi per detik. Ini adalah komputer yang paling canggih dan paling mahal yang biasa digunakan di dalam memproses data yang sangat besar seperti sensus, meramal cuaca, merancang pesawat, membuat model molekul, atau memecahkan kode-kode enkripsi. Kemudian jenis teknologi komputer yang kedua adalah mainframe, yaitu jenis komputer yang digunakan oleh organisasi-organisasi besar seperti perusahaan penerbangan, asuransi, atau perguruan tinggi untuk memproses jutaan transaksi. Saudara sekalian, jenis teknologi komputer yang ketiga berdasarkan kemampuan prosesinya adalah workstation. Ya, workstation ini digunakan untuk memproses data berkapasitas besar yang menangani kerumitan sains, ya, matematika, perhitungan teknik, atau membantu merancang di dalam perusahaan manufaktur. Nah, saudara sekalian, yang keempat adalah mikrokomputer. Mikrokomputer ini memiliki beberapa jenis, ya, seperti PC desktop, PC tower, notebook, netbook, perangkat internet mobile, ataupun personal digital assistant atau PDA, ya, yaitu komputer genggam atau palm top yang bisa dipegang dengan satu tangan. Ini adalah jenis-jenis mikrokomputer. Nah, ada lagi microcontroller, ya, yaitu komputer embedded yang sangat kecil
sebuah mikroprosesor yang dapat dipasang di perangkat-perangkat automobile. Contoh, microcontroller ini dipasang di peralatan microwave oven untuk menyimpan data mengenai temperatur ketika memasak, ataupun chip yang dipasang di ban mobil untuk mengukur tekanan ban ya pada mobil-mobil mewah. Microcontroller ini juga sudah digunakan untuk mengembangkan berbagai peralatan-peralatan elektronik baru. Jadi komputer ini bukan hanya perangkat yang terdiri dari monitor, ada keyboard, ada CPU yang kita kenal sebagai komputer selama ini, tapi satu perangkat yang sangat kecil yang disebut dengan microcontroller, seperti chip yang dipasang di ban mobil, itu juga sudah bisa kita kategorikan sebagai satu komputer. Nah, saudara sekalian, kalau kita berbicara teknologi informasi, berarti kita berbicara pemanfaatan seluruh jenis teknologi komputer itu di dalam memproduksi, memproses, menyimpan, ataupun mendistribusikan informasi dengan memanfaatkan seluruh jenis teknologi komputer dan jaringan maupun program-program khusus yang ada saat ini. Saudara sekalian, demikian untuk dimensi yang pertama, teknologi informasi. Dimensi yang kedua dan ketiga akan kita bahas pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.